tundukkan kepalamu, tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih buat napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat pekerjaan, buat pelayanan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana gereja kami hari ini berulang tahun dengan umur 35 tahun. Kami mengucap syukur atas gereja kami Tuhan. Bila Tuhan pakai lebih dahsyat lagi gereja kami untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Allah kami yang hidup. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, agar setiap kata kalimat firman Tuhan yang bersampaikan di tempat ini memberkati setiap kami, mengajar setiap kami, menegur setiap kami, bahkan membangkitkan yang mempercaya kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya saudaraku? Luar biasa, banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Yuk salam dulu kanan kirimu, jumpai 1, 2, 3 orang, katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini tema atau judul khotbah kita berbicara tentang menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah, kenapa saya membawakan tema ini saudaraku? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah supaya saudara, Anda dan saya bisa memahami betapa pentingnya bagi setiap orang percaya menantikan yang namanya pencurahan Roh Kudus. Nah, saudaraku, kata menantikan, kalau berapa minggu yang lalu kita pelajari, kata menantikan berbicara tentang menunggu kedatangan. Kata menantikan yaitu berbicara tentang sesuatu yang akan datang. Tentu menantikan Bapak Ibu hal yang membosankan. Menantikan membutuhkan kesabaran yang begitu kesabaran tingkat tinggi saudaraku. Nah, murid-murid mereka menantikan yang namanya Roh Kudus. Murid-murid mereka berdoa di loteng atas. Mereka sehati, mereka bersekutu untuk menantikan yang namanya janji Bapa, yaitu Roh Kudus sendiri. Nah, kita akan belajar. Bapak Ibu buka Alkitab saudara, ambil catatan saudara, ambil pulpen saudara, dengar khotbahnya, catat khotbahnya supaya saudara pulang bisa mengaplikasikan, bisa membaca, mengulang kembali di rumah supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita akan baca secara bergantian saudaraku. Saya ayat yang ke-15, nanti saudara ke-16, lalu tiba di ayat 26, sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan wah puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan wah puji Tuhan. Judul berikutnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala permintaanku. 16 saudara. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia punya kasih selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18 saudara. Aku datang meninggalkan kamu sebagai sendirianku. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi,
dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20, saudara. Dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 22, saudara. Dan kita berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. 24, saudara. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26, 2, 3, iya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku, suatu ketika ada seorang jemaat bertanya kepada saya. Pertanyaannya memang agak unik bagi saya, agak unik. Kenapa? Dia jemaat yang sudah bertahun-tahun menjadi jemaat, ya, sudah bertahun-tahun menjadi Kristen. Pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan Roh Kudus? Nah, saudaraku, jawab saya simpel sekali. Pekerjaan Roh Kudus ada begitu banyak, ya, bagi setiap orang percaya. Roh Kudus itu menghibur, Roh Kudus itu mengajar, Roh Kudus itu memimpin, ya, bahkan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, pembacaan firman Tuhan tadi ini berbicara tentang Yesus menjanjikan yang namanya penghibur, yaitu Roh Kudus. Yesus, ya, tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian seperti seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki pendamping atau pelindung. Tetapi saudaraku, Alkitab sudah mengatakan bahwa Yesus memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, pertanyaan kita hari ini adalah bahwa siapakah itu Roh Kudus? Roh Kudus dalam bahasa Yunani dikatakan pneuma atau parakletos, yang artinya angin, yang artinya napas, yang artinya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus juga berbicara tentang Roh Penghibur. Nah, tahukah saudaraku bahwa saya pelajari Alkitab saya baik-baik. Roh Kudus itu tidak memiliki tubuh. Roh Kudus itu tidak memiliki tulang. Roh Kudus itu tidak memiliki daging, tetapi ia berbentuk roh. Ya, Alkitab mengatakan Roh Kudus adalah sebuah pribadi yang memiliki akal budi. Roh Kudus memiliki perasaan dan kehendak. Jadi ketika saudara lagi sedang sedih, oleh sebab itu maka Roh Kudus yang akan menghibur saudara. Ketika saudara dalam keadaan berduka, maka Roh Kudus itu yang akan menghibur saudara. Nah, menarik sekali Bapak Ibu, ada dua hal yang dapat kita pelajari, bahwa kenapa
Anda dan saya, kita ini menantikan yang namanya pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, di ayat ke-16, perhatikan baik. Ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Perhatikan di sana ada kata, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari kenapa kita menantikan pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Bilang sama saya, katakan menyertai. Amin. Nah, kata menyertai itu artinya bahwa kata ini dalam bahasa Yunani dikatakan meta, yang artinya bersama-sama dengan kita, yang artinya ia berada di dalam kita, ia berada di sebelah kita, dan ia tidak akan meninggalkan kita kemanapun Anda dan saya pergi. Sebab itu Alkitab mengatakan Dia Allah Immanuel. Dia menyertai kita selama-lamanya. Dia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Saudaraku, kita bersyukur ada di Gereja Tiberias Indonesia. Bagaimana Tuhan menyertai gereja kita. Bahwa Gereja Tiberias Ministry itu awalnya itu dimulai pada tanggal 22 Mei 1988